Ini kami akan membahas materi tentang kebijakan sanering mata uang. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Najwa Khairuna. Saya Insapa Saputri. Ngomong-ngomong tentang sanering, kamu tahu nggak arti dari sanering itu, In? Aku kurang tahu sih, Wak, arti dari sanering itu apa? Emang apa? Jadi, sanering adalah kebijakan pengurangan atau pengurangan nilai mata uang yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian suatu negara itu, In. Biasanya dilakukan dalam situasi hiperinflasi atau ketidakstabilan perekonomian yang parah. Kebijakan ini sering diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan tingkat inflasi yang tinggi, menstabilkan harga barang dan jasa, serta memperbaiki kondisi ekonomi makro. Oh iya, Wak, tujuan dari kebijakan sanering juga ada loh, Wak. Apa itu, In? Jadi tujuan dari kebijakan sanering mata uang ini untuk mengendalikan tingkat inflasi yang tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar agar harga barang dan jasa dapat dikendalikan, mengembalikan kepercayaan masyarakat. Positifnya, mengurangi inflasi dalam jangka pendek, menekan jumlah uang beredar, dan memperbaiki nilai tukar mata uang. Negatifnya ada meningkatkannya ketidakpercayaan masyarakat terhadap mata uang lokal, menurunkan daya beli, dan dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial jika masyarakat tidak puas dengan kebijakan tersebut. Tahu nggak, Wak, latar belakang dan alasan sanering itu apa? Aku tahu, In, tapi nggak semua aku tahu. Nih aku tahu ya, jadi latar belakang dan alasan umum kebijakan sanering itu ada inflasi tinggi dan tidak kestabilan, Wah. Inflasi yang tak terkendali menggerus daya beli karena harga barang dan jasa masyarakat melonjak. Inflasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pencetakan uang yang berlebihan tanpa diimbangi dengan produksi barang dan jasa yang mampu. Untuk menekan laju inflasi, pemerintah dapat melakukan sanering sebagai langkah ekstrim untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang kedua, dan defisit anggaran dan ketidakstabilan ekonomi. Itu maksudnya gimana ya, In? Aku kurang paham. Sini aku kasih paham. Jadi, ketika pemerintah mengalami defisit anggaran yang besar, seringkali akan mencetak uang sebagai solusi cepat untuk membiayai kebutuhan negara. Namun, hal ini biasa memicu inflasi karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak mengimbanginya. Dalam situasi seperti ini, sanering dapat dianggap sebagai upaya untuk mengatasi keharmonisan tersebut, Wah. Gimana, Wah? Paham? Paham, In. Nah, yang ketiga, ada krisis kepercayaan terhadap mata uang nasional, Wah. Ketika nilai mata uang jatuh drastis dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi, sanering dapat mempertimbangkan untuk menciptakan nilai baru yang lebih stabil. Masyarakat cenderung beralih ke mata uang lain atau bahkan barang-barang bernilai tetap seperti emas setelah nilai mata uang lokal jatuh drastis. Yang keempat sampai terakhir, aku tahu, In. Emang iya? Iya dong. Ya udah, coba sebutin. Jadi yang keempat, pengendalian jumlah uang beredar dalam situasi di mana jumlah uang yang beredar tidak lagi terkendali. Pemerintah mungkin merasa perlu mengambil langkah-langkah sanitasi untuk mengurangi nilai pecahan mata uang yang beredar. Hal ini dilakukan untuk menstabilkan jumlah uang dalam sirkulasi dan mengurangi potensi ekonomi yang dapat memperlambat inflasi. Yang kelima, penyesuaian ekonomi pasca krisis. Jadi setelah melalui krisis ekonomi besar, terkadang pemerintah melakukan sanering sebagai bagian dari upaya reformasi ekonomi. Sanering bisa menjadi langkah untuk merestrukturisasi nilai mata uang dan mendorong stabilitas ekonomi jangka panjang. Dan yang keenam, itu ada kondisi politik yang tidak stabil, In. Ketika terjadi perubahan politik yang drastis seperti revolusi atau perang, perekonomian seringkali mengalami guncangan hebat. Pada masa pasca konflik atau perubahan besar, pemerintah baru mungkin menerapkan sanksi untuk mengatur ulang sistem keuangan dan mengendalikan inflasi sebagai bagian dari stabilisasi perekonomian. Gimana, In? Bener nggak yang kusebutin tadi?
Wah, bener banget, wah hebat deh. Oh iya, ini ada juga dampak yang umum muncul ketika sunering dilakukan kan, In? Iya, wah, jadi nampaknya itu ada beberapa yang aku tahu. Jadi dampaknya ada penurunan daya beli masyarakat. Pemotongan nilai mata uang yang menyebabkan penurunan daya beli karena nilai uang yang dimiliki masyarakat ikut terdevaluasi. Akibatnya, uang yang sebelumnya dapat membeli banyak barang menjadi hanya cukup untuk membeli sedikit barang. Bagi masyarakat dengan pendapatan tetap seperti pekerja berupa harian atau pegawai dengan gaji tetap, dampak ini terasa lebih berat. Ketidakpercayaan pada mata uang seringkali merusak kepercayaan masyarakat terhadap mata uang negara. Karena kebijakan ini mengubah nilai mata uang secara drastis, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan dan memilih untuk menyimpan kekayaan karena dalam bentuk lain, seperti emas atau valuta asing. Ketidakpercayaan ini juga membuat masyarakat enggan menyimpan uang di bank, yang bisa berdampak negatif bagi perbankan dan stabilitas perekonomian. Penyusutan nilai tabungan dan aset masyarakat sering mengakibatkan nilai tabungan dan aset dalam bentuk uang tunai mengalami penurunan drastis. Masyarakat yang memiliki tabungan di bank atau uang tunai dalam jumlah besar terkena dampaknya secara langsung, karena nilai mata uang mereka berkurang. Hal ini memicu kekhawatiran dan ketidakpuasan terutama bagi mereka yang menabung untuk keperluan di masa depan, seperti pendidikan atau membeli properti. Ada juga dampak terhadap bisnis dan investasi kan, In? Iya, bener banget, wah. Kau tahu nggak maksudnya itu gimana? Tahu dong, jadi maksudnya perusahaan atau bisnis yang beroperasi di mata uang lokal juga merasakan dampak sanitasi. Dengan berkurangnya daya beli konsumen, permintaan terhadap produk dan jasa pun menurun. Sunering juga dapat mengurangi minat investor asing karena iklim ekonomi yang tinggi, membuat mereka enggan menjual modal. Akibatnya pertumbuhan ekonomi terhambat dan lapangan kerja juga berkurang. Iya, wah, ada lagi tahu. Wah, banyak ya, In? Iya, wah, ada perubahan harga barang dan jasa. Setelah sanitasi, harga barang dan jasa dapat mengalami penyesuaian yang tidak seimbang. Beberapa harga mungkin mengalami penurunan seiring turunnya daya beli, tetapi barang-barang impor yang dibeli dengan mata uang asing bisa tetap mahal karena nilai tukar yang rendah. Hal ini menimbulkan kegaduhan dan menambah tekanan pada masyarakat. Meningkatnya kesenjangan sosial seringkali berdampak lebih besar pada kelompok masyarakat menengah ke bawah yang memiliki sedikit aset dan bergantung pada pendapatan harian. Sementara itu, orang-orang kaya yang sudah memiliki aset dalam bentuk tanah, properti, atau emas mungkin tidak terlalu berdampak. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Kayaknya udah habis sih, wah, dampaknya. Ada lagi nggak sih, In? Apalagi, wah? Ada pemicu ketidakstabilan sosial dan ekonomi, In. Ketika sunering dilakukan, keresahan pada masyarakat yang merasa dirugikan. Sunering dapat memicu protes sosial atau ketidakstabilan politik, terutama jika masyarakat merasa pemerintah tidak transparan atau adil dalam mengambil kebijakan ini. Ketidakstabilan ini bisa melemahkan kondisi ekonomi karena mengurangi produktivitas dan menambah biaya sosial. Wah, aku baru ternyata itu juga termasuk dampaknya ya, wah. Iya, In, studi kasus sunering di Indonesia juga ada loh, In. Iya, wah, sunering 1950, pemotongan uang Indonesia. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi situasi ekonomi yang sangat sulit dan inflasi tinggi yang disebabkan oleh berbagai jenis mata uang yang beredar, termasuk mata uang Jepang, DJVC Bank, dan uang NICA, Netherlands Indiske Civil Administration, yang dimulai Belanda selama pendudukan. Untuk mengendalikan inflasi dan menciptakan stabilitas, pemerintah melakukan sunering
Jawa Sanaring 1950, pemotongan uang nica. Pada awal kemerdekaan Indonesia, menghadapi situasi ekonomi yang sangat sulit, dengan inflasi tinggi yang disebabkan oleh berbagai jenis mata uang yang beredar, termasuk mata uang Jepang, Deutsche Bank, dan uang nica, Nederlands Indische Civil Administration, yang dimulai Belanda selama pendudukan. Untuk mengendalikan inflasi dan menciptakan stabilitas, pemerintah melakukan sanering dengan menghapus nilai uang nica dan mengeluarkan uang Republik Indonesia atau ORI sebagai satu-satunya mata uang yang sah pada tahun 1949. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memusatkan sistem moneter negara yang baru merdeka. Yang kedua, Sanaring 1959. Pada tahun 1959, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno mengumumkan kebijakan Sanaring sebagai respon terhadap krisis ekonomi yang memburuk. Inflasi pada masa itu mencapai tingkat yang sangat tinggi karena masalah pasokan yang terbatas dan banyaknya uang yang beredar akibat peningkatan belanja negara. Nah, dalam kebijakan ini, pemerintah memotong nilai uang pecahan 500 perak dan 1.000 menjadi 10% dari nilai aslinya. Artinya, uang pecahan 500 perak hanya bernilai 50 perak dan 1.000 hanya bernilai 100 perak. Kebijakan ini bertujuan mengurangi peredaran uang yang menekan inflasi, namun kebijakan tersebut tidak sepenuhnya berhasil menurunkan inflasi yang malah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat karena daya beli mereka menurun drastis. Benar banget, In. Yang ketiga, Sanaring 1965, Gunting Syafruddin. Pada tahun 1965, Indonesia mengalami inflasi yang sangat ekstrim, mencapai lebih dari 600% per tahun. Kondisi perekonomian semakin parah, dan masyarakat kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Dalam situasi yang sulit ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan Sanaring yang dikenal sebagai Gunting Syafruddin. Disebut sesuai dengan Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara yang merancang kebijakan ini. Sanaring pada tahun 1965 memotong nilai pecahan uang sebesar, yaitu pecahan 1.000 menjadi 1 perak atau 1/1000 dari nilai semula. Kebijakan ini adalah langkah drastis untuk memangkas jumlah uang yang beredar dan menekan inflasi. Namun, Sanaring ini gagal mencapai tujuannya karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat. Alih-alih membantu stabilitas, perekonomian masyarakat mulai menimbun barang-barang pokok dan menguras mata uang rupiah, sehingga memicu inflasi yang lebih tinggi. Dampak jangka panjang dari kebijakan Sanaring di Indonesia. Sanaring yang dilakukan pada tahun 1959 dan 1965 meninggalkan dampak yang cukup panjang terhadap perekonomian dan masyarakat Indonesia. Jadi ada beberapa dampak utama dari kebijakan tersebut. Yang pertama, ada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Itu maksudnya kebijakan Sanaring dianggap merugikan masyarakat karena mengurangi daya beli mereka secara signifikan, kan, In? Iya, setelah 2 kali mengalami Sanaring, masyarakat menjadi skeptis dan kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, mengalihkan investasi ke aset non-mata uang. Ketidakpercayaan terhadap mata uang mendorong masyarakat untuk mengalihkan kekayaan mereka ke aset yang lebih stabil, seperti emas dan tanah. Hal ini menyebabkan rendahnya likuiditas dalam perekonomian dan memperlambat investasi dalam sektor produktif. Yang ketiga, ketidakstabilan ekonomi yang berkepanjangan. Sanaring tahun 1965 gagal menurunkan inflasi secara efektif, dan perekonomian Indonesia baru mulai stabil pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto. Iya, In, kebijakan Sanaring di Indonesia ini menjadi pelajaran penting, kan, In, bahwa pemotongan nilai mata uang bukanlah solusi
jangka panjang yang efektif untuk mengatasi inflasi dan ketidakstabilan perekonomian. Kepercayaan masyarakat dan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan lebih penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Iya, benar banget. Tahu nggak In, beberapa kritik dan kontroversi utama mengenai kebijakan Sanering? Tahu yang pasti merugikan masyarakat, terutama kelompok rentan kebijakan sanitasi. Iya, lebih tepatnya biasanya memberikan dampak besar pada masyarakat umum, khususnya kelompok polusi rendah, mereka yang telah menabung dan berusaha menjaga masa depan secara tiba-tiba kehilangan sebagian besar nilai tabungannya. Pemotongan nilai uang mengakibatkan daya beli masyarakat anjlok, terutama pada saat harga-harga kebutuhan pokok tetap tinggi. Akibatnya, banyak yang mengkritik Sanering sebagai kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil dan hanya membuat kesenjangan ekonomi semakin dalam loh, In. Iya, wah, bener banget. Terus mengurangi kepercayaan terhadap mata uang dan pemerintahan. Sanering seringkali justru menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang nasional. Masyarakat khawatir kebijakan ini akan diulangi di masa depan, sehingga mereka cenderung menyimpan kekayaan dalam bentuk aset fisik dan mata uang asing. Untuk melindungi nilai kekayaan mereka, selain itu ketidakpercayaan terhadap pemerintah meningkatkan karena kebijakan Sanering dianggap sebagai cara pemerintah mengatasi masalah yang diciptakan sendiri tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat luas. Efek jangka panjang dan tidak menyelesaikan masalah utama. Kritik lainnya adalah bahwa Sanering hanya memberikan efek sementara dan tidak mengatasi akar masalah inflasi atau ketidakstabilan perekonomian. Pemotongan nilai uang hanya mengurangi jumlah uang yang beredar tanpa menyeimbangkan antara pemerintahan dan penawaran dalam perekonomian. Tanpa reformasi ekonomi yang lebih menyeluruh, seperti pengendalian anggaran dan peningkatan produksi barang dan jasa, inflasi cenderung akan kembali meningkat. Terus, ada menimbulkan kepanikan dan ketidakpastian ekonomi. Pengumuman kebijakan Sanering seringkali menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pasar. Masyarakat biasanya bereaksi dengan menimbun barang-barang pokok atau berinvestasi dalam aset yang lebih stabil, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kenaikan harga dan kelangkaan barang. Kondisi ini justru bisa memperlambat inflasi daripada menekannya. Ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh sanitasi juga bisa membuat investor asing ragu untuk menanamkan modal di negara tersebut, sehingga merusak iklim investasi. Resiko dampak psikologis dan sosial yang berat. Kebijakan Sanering dapat menyebabkan tekanan psikologis yang besar pada masyarakat karena hilangnya kekayaan dan daya beli secara tiba-tiba. Hal ini dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat dan bahkan berpotensi memicu keresahan sosial dan konflik. Kritik dari sisi ini menunjukkan bahwa sanitasi tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga stabilitas sosial dan keamanan suatu negara. Banyak sekali kritik yang terjadi kan, In? Iya, wah, terus tidak adil bagi mereka yang memiliki uang dan tabungan dalam beberapa kasus. Sanering dianggap merugikan pihak yang memiliki tabungan namun menguntungkan pihak yang memiliki utang. Ketika nilai mata uang dipotong, nilai tabungan menurun secara drastis. Namun nilai utang juga ikut menurun. Hal ini menimbulkan terjadinya etis dan keadilan karena mereka yang menabung untuk masa depan justru dirugikan. Sementara peminjaman bisa mendapatkan keuntungan relatif dari kebijakan ini. Banyak juga kritik terhadap Sanering di Indonesia juga muncul dari pengalaman Sanering sebelumnya yang terbukti gagal menekan inflasi dan malah memperburuk kondisi perekonomian. Misalnya nih, Sanering pada tahun 1959 dan 1965 justru membuat masyarakat semakin tidak percaya pada pemerintah dan mata uang rupiah. Akibatnya, setiap upaya Sanering baru selalu menghadapi skeptisisme dari masyarakat yang mengingat dampak negatif dari kebijakan sebelumnya. Dan alternatif yang lebih efektif dapat dipertimbangkan. Para perekonomi
sering berpendapat bahwa sanitasi bukanlah satu-satunya solusi dan bahwa alternatif lain bisa lebih efektif dalam mengendalikan inflasi dan menstabilkan perekonomian. Beberapa alternatif yang sering diterapkan termasuk pengendalian belanja pemerintah, kebijakan moneter yang lebih ketat, dan reformasi struktural untuk meningkatkan produksi dan investasi. Dengan cara ini, stabilitas ekonomi dapat dicapai tanpa dilakukan tindakan sunering yang beresiko tinggi. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil berarti kebijakan sunering menjadi pilihan yang sangat kontroversial karena dampak negatif yang luas terhadap masyarakat dan ekonomi. Meski bertujuan mengendalikan inflasi, sunering sering dianggap tidak efektif dan cenderung merugikan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan untuk mengatasi inflasi dan masalah ekonomi secara berkelanjutan. Pemerintah biasanya diharapkan mempertimbangkan alternatif yang lebih stabil dan berkelanjutan daripada sekedar memotong nilai mata uang. Benar kan, In? Iya, wah, bener banget. Ada pengendalian anggaran pemerintah, pengurangan defisit anggaran kan, In? Iya, pemerintahan perlu menjaga keseimbangan antara pendapat dan belanja. Mengurangi defisit anggaran dapat membantu menstabilkan secara perekonomian dan mengurangi tekanan inflasi. Oh iya, In. Terus apa lagi yang kau tahu? Meningkatkan produksi dan produktivitas, dukungan untuk sektor pertanian dan industri. Investasi dalam infrastruktur dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan industri dapat membantu memenuhi pemerintahan pasar dan menstabilkan harga. Jadi maksudnya itu melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan dukungan terhadap kebijakan yang diterapkan. Transparansi dalam kebijakan, memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kebijakan yang diambil serta tujuan dan hasil yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan juga kerjasama internasional. Ternyata banyak juga ya, Wak. Oh, banyak lagi ya materi kita ini, banyak menambah wawasan banget ya, In. Iya, wah, bener banget itu. Sampai sini dulu ya pembahasan kami. Kalau mau tahu lebih lanjut, tunggu aja di episode selanjutnya. Bye-bye.